setidaknya total ada 50.000 orang yang menjadi tentara bayaran Wagner yang ikut berperang di Ukraina. Meski kelompok tentara bayaran itu sempat diberi penghargaan oleh Putin, nyatanya saat ini hubungan pasukan Wagner dengan militer Rusia mulai merenggang. Ngomongin soal invasi Rusia ke Ukraina, kayaknya masih jauh dari kata usai deh sahabat Kompas.com. Selain karena belum ada negosiasi damai, beberapa hari lalu, kelompok tentara bayaran Rusia yang disebut Wagner mengeklaim kalau mereka sudah merebut sebuah desa di dekat Bakhmut, Ukraina pada pertengahan Januari. Tapi nggak lama setelah klaim Wagner, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyatakan bahwa pasukan mereka berhasil menguasai wilayah Soledar, Ukraina. Alhasil, kedua pihak itu menimbulkan kesan justru saling sikut satu dengan yang lain. Kemenhan Rusia tak mengakui peran Wagner dalam perang Ukraina. Sebaliknya pun demikian, Wagner tak mengakui angkatan bersenjata Rusia sebagai kekuatan di zona perang. Waduh, kok semakin rumit ya? Sebenarnya seperti apa relasi di antara kedua pihak ini? Di Oh Begitu Kompas.com kali ini, kita akan membahas bagaimana cara Rusia merekrut tentara bayaran, berapa besar upahnya, hingga sejauh mana peran mereka, termasuk salah satunya pasukan Wagner tersebut. Sebelum membahas Wagner, kita perlu tahu gambaran luasnya dulu. Jadi, pasukan militer Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina didukung juga oleh tentara bayaran. Gak cuma diperkuat sama tentara Wagner aja, melainkan ada pula tentara bayaran dari Suriah dan juga Libya. Pada masa awal perang Rusia-Ukraina tahun 2022, ada sebanyak 40.000 warga Suriah yang memutuskan bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Bersama kelompok Wagner, para tentara bayaran asal Suriah dan Libya itu juga sempat diterjunkan ke Donbas, Ukraina pada April 2022. Nah, sebagai tentara bayaran, mereka tentunya diberikan gaji untuk membela Rusia, yakni berkisar antara 22 juta rupiah hingga 37 juta rupiah setiap bulannya. Berbeda dengan tentara bayaran Suriah dan Libya yang baru aktif di perang Ukraina, tentara dari kelompok Wagner memiliki sejarah yang cukup panjang dengan Rusia. Wagner sudah aktif sebelum aneksasi Rusia atas Crimea, yang dulunya merupakan wilayah Ukraina pada tahun 2014. Alih-alih jadi perusahaan swasta yang menyediakan jasa keamanan biasa, Wagner lebih tepat dianggap sebagai organisasi perantara yang menopang kepentingan pemerintah Rusia. Seperti dilaporkan TheIntercept.com, tujuan sekunder kelompok Wagner tak lain untuk membuat kesan kepada Rusia yang dinilai bisa memproyeksikan kekuatan secara militer di seluruh dunia. Saat ini, kelompok Wagner yang bermarkas di Molchino, Rusia bagian selatan itu dikendalikan oleh sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak lain Yevgeny Prigozhin. Prigozhin merupakan salah satu dari oligarki Rusia yang dekat dengan Putin. Ia memiliki bisnis catering untuk Kremlin yang membuatnya dijuluki Putin Chef atau juru masaknya Putin. Di bawah kepemimpinan Prigozhin, para tentara yang ikut membela Rusia akan diberi upah sebesar $10.000 Amerika Serikat per bulan atau setara 151 juta rupiah. Sejauh ini, setidaknya total ada 50.000 orang yang menjadi tentara bayaran Wagner yang ikut berperang di Ukraina. Tercatat, sekitar 40.000 diantaranya merupakan mantan narapidana. Kebanyakan dari mereka direkrut lewat aplikasi Telegram. Sementara sebagian lainnya ada yang diminta bergabung langsung oleh Prigozhin. Pada awalnya, Rusia menggunakan tentara bayaran untuk menambah kekuatan di garis depan. Namun lama-kelamaan, Rusia semakin mengandalkan Wagner dalam pertempuran kritis
seperti yang terjadi di sekitar kota Bakhmut dan Soledar. Alhasil, aksi pasukan tersebut sempat mendapat penghargaan dari Putin. Meski kelompok tentara bayaran itu sempat diberi penghargaan oleh Putin, nyatanya saat ini hubungan pasukan Wagner dengan militer Rusia mulai merenggang. Seperti contohnya saat Wagner mengeklaim menguasai daerah di Bakhmut pada Minggu 12 Februari 2023. Dalam pidatonya, Prigozhin sama sekali tak menyinggung peran pasukan Rusia dalam klaimnya itu. Pengakuan semacam ini bukanlah hal yang lumrah, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan. Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваше возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, идем до Днепра. Kini Putin berencana secara bertahap mengganti tentara Wagner dengan personil militer profesional dan pejabat pemerintahan di sejumlah lokasi. Para ahli melihat tindakan ini menunjukkan Kremlin khawatir jika kekuatan kelompok Wagner menjadi terlalu besar sehingga akan sulit dikendalikan. Sekaligus ingin mengirim pesan kepada Prigozhin bahwa militer Rusia bisa berperang dan menyelesaikan konflik Ukraina tanpa bantuan Wagner. Itu dia ulasan soal kelompok Wagner, salah satu tentara bayaran Rusia dalam invasi ke Ukraina. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com. Jernih melihat dunia.